Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal arda was samawati wal arda ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi yang beristiwa di atas arsy-Nya. Sallallahu salam disampaikan kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semua yang senantiasa baik oleh langit maupun Allah Azza wa Jalla dan para malaikat senantiasa bersalawat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima." Marilah kita sebagai umatnya senantiasa bersalawat kepada beliau, mengikuti sunnah beliau, dan apa yang kita lakukan ini memastikan kita mendapatkan syafaat beliau yang kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masalah selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini dengan izin Allah kita melanjutkan lagi kitab lebih dari 1000 amalan sunnah Nabi dalam sehari dan semalam. Masih kita pada pembahasan sunnah Nabi yang berkaitan dengan wudhu, dan episode yang ketiga, dan insya Allah kita habiskan di sini terdapat 19 sunnah Nabi tentang kitabnya Syekh Khalid Al-Husainan. Dan di pertemuan sebelumnya kita sampai kepada menghemat dalam menggunakan air. Sampaikan hadis sahabat Nabi Muhammad Sa'ad, beliau pernah berwudu di sungai, dan kita tahu semua sungai airnya volumenya sangat banyak dan mengalir deras. Tapi saat itu sahabat Sa'ad menggunakan air sangat berlebihan dan over, dan itu membuat Nabi mengingatkannya, dan Nabi sampai terkejut dan berkata, "Mahal salah, alangkah borosnya ini penggunaan air dalam." Maka saat jawab, "Abil wudu'i israf, ya Rasul, apakah istilah israf juga berlaku untuk ibadah wudhu?" Israf itu adalah over, berlebihan dalam menggunakan hal-hal yang dimubahkan. Allah SWT berfirman di surat Al-A'raf ayat 31, di ayatnya, "Wa wudu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul muslimin." Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan atau israf, dan sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang melampaui batas dan berlebihan. Kayu bertanya, "Ya Rasul, apakah dalam wudhu juga ada istilah israf? Padahal wudhu itu ibadah." Kata Nabi itu, "Wa in kunta 'ala nahri jar." Walaupun kamu sedang berada di sungai seperti ini yang air mengalir deras, perbuatan kamu ini boros dan dikecam oleh syariat. Ya, dan kita sudah sampaikan bahwasanya Ibunda Aisyah merekomendasikan untuk menggunakan air sekali wudhu dengan 1 mud. Ya, kalau lebih berarti nggak ada jauh. 1 mud itu 1/4 kita membayar zakat fitri atau zakat fitrah. Kalau 3,5 liter dibagi 4, nah segitulah kira-kira ukuran wudhu yang Nabi pakai atau ukuran air yang Nabi pakai. Ya. Kemudian yang ke-17, melewati batasan yang diwajibkan dalam membasuh 4 anggota wudhu, yaitu kedua tangan dan kedua kaki. Yang dimaksud melewati batasan istilah dalam fikihnya adalah itholah al-ghurrah. Itholah itu memanjangkan, al-ghurrah itu adalah cahaya putih. Kenapa disebut dengan memanjangkan cahaya putih? Karena ada hadis riwayat sahabat Abu Hurairah bahwasanya benefit yang kita peroleh di hari kiamat jika kita berwudu adalah tubuh kita ini cahaya di bagian tubuh yang terkena basuhan air wudu. Maka pesan Nabi, "Faman syaa an yutila ghurratahu," siapa yang mau nanti cahayanya semakin memancar kuat dan panjang,
lebih daripada tubuh dia yang terkena air wudhu, maka panjangkanlah. Kayak di sini dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Abu Hurairah berwudu, ia membasuh tangan hingga mengenai bagian lengan atasnya, lengan atas berarti sampai ke tiang. Jadi ketika menggunakan air seperti ini, beliau panjangkan sampai sini. Ya, kemudian disebutkan membasuh kakinya sampai dengan betis, panjangkan. Padahal yang wajib hanya sampai situ sesuai dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cukup sampai marafiq. Ini kata wajibnya, maka disunnahkan untuk dilebihkan kaki ilal ka'bain, kata wajibnya sampai mata kaki. Ya, maka kalau dilebihkan sampai betis itu lebih baik. Dan poin ke-17 ini menunjukkan kepada kita bahwasanya wudu itu paling tidak ada 4 tingkatan. Atau yang pertama wudu pas-pasan. Wudu pas-pasan tidak direkomendasikan oleh syariat untuk dilakukan kecuali dalam kondisi tertentu. Nah, itulah wudu yang hanya mengambil rukunnya saja yang termaktub dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi itu. Yaitulah rukunnya yang pertama adalah membasuh wajah, yang kedua adalah membasuh tangan sampai sini, yang ketiga adalah mengusap kepala dan telinga bagian dari kepala, kemudian yang keempat adalah membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Kalau mau ditambah rukun berikutnya tertib, semua dilakukan secara berurutan, jangan diacak-acak. Nah, itu pas-pasan, lo recommended banget lah gitu kan. Nah, tapi kalau mau naik level berikutnya, berarti wudu yang cukup ketika dilakukan seperti yang disampaikan di kitab ini, tapi setiap anggota tubuh yang terkena air wudu itu cuma satu kali sekali. Itu adalah wudu yang cukup. Ya, belum dikatakan sempurna. Ada riwayat seperti ini. Sahabat Abdullah bin Az-Zubair menceritakan Nabi pernah wudu marotan, cuma sekali. Ibnu Abbas juga menceritakan marwata ini setiap anggota tubuh yang terkena air itu cuma dua kali. Nah, itu dikatakan adalah wudu yang cukup. Ya, tapi ada wudu yang sempurna, yaitu 3 kali. Apakah ini tingkatan paling tinggi? Belum. Yang paling tinggi yang kedua. Sudah 3 kali dan setiap yang setelah air wudu itu dilebihkan lagi. Supaya apa? Kata sahabat Abu Hurairah, Nabi nanti akan mengenal umatnya dari cahaya yang memancar pada tubuhnya, sehingga potensi kita mendapatkan syafaat beliau dan pertolongan dari beliau di yaumul qiyamah nanti semakin besar. Sebab itu kalau kita dalam kondisi lapang, tidak terburu-buru, bukan darurat, maka sebaiknya dipanjangkan, dilebihkan. Itulah wudu yang paling sempurna. Kemudian setelah berwudu disunnahkan juga sholat 2 rakaat. Sholat sunnah wudu biasanya disebut oleh para ulama. Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia mengerjakan sholat 2 rakaat, yang pada keduanya ia tidak berbicara dengan dirinya sendiri. Artinya di 2 rakaat itu dia benar-benar fokus membaca bacaan sholat dan khusyuk. Gerakannya dia sempurnakan, bacaannya ia hayati dan ia resapi, seakan benar-benar dia dalam kondisi dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia peroleh, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat Muslim ada tambahan pada hadisnya sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, melainkan pasti orang tersebut akan mendapatkan surga. Siapa contohnya? Sahabat Nabi yang mendapat jaminan surga dengan sebab ia melakukan sholat sunnah wudu dengan rutin. Sahabat Bilal bin Rabah. Ya, ketika Nabi
pulang dari Isra dan Mi'raj. Jadi belum hijrah ke Madinah. Pulang dari Isra dan Mi'raj bawa oleh-oleh 3 hal, yaitu sholat 5 waktu. Yang kedua, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, yang karena Nabi kalau ini dibaca kita malam hari mencukupi kita dari segala hal. Yang ketiga adalah kaidah pencatatan amal khusus untuk umat Nabi Muhammad yang tidak berlaku pada umat sebelumnya. Niat baik berhasil dilakukan, dapat 10 kali lipat. Niat baik tidak berhasil dilakukan, maka tetap dicatat pahala. Niat buruk nggak jadi dilakukan, Allah apresiasi dia. Karena nggak jadi dilakukan, dia tangkal hawa nafsunya, dia tangkal bisikan setan, malah dikasih pahala. Dan niat buruk akhirnya ia lakukan juga, maka dengan rahmat Allah tidak Allah lipat gandakan dosanya menjadi, tapi cukup dianggap dosa satu kali. Itu Nabi Ibrahim ketika pulang Isra dan Mi'raj. Nah, setelah pulang, Nabi berjumpa dengan Bilal pagi harinya. Nabi berkata, wahai Bilal, bima kok bisa kamu duluan masuk surga daripada saya yang bisa mendahului dalam beliau ingin berkunjung ke surga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ternyata Nabi sudah mendengar khasyata. Khasyah itu adalah gerak langkah kaki atau sendalnya siapa? Bilal. Jadi duluan dia masuk surga. Dan Nabi tanya sama Jibril, itu gerak langkah kaki siapa? Jibril kasih tahu itu bilangnya Bilal al-Mu'adzin, saudara sahabatmu yang suka azan. Makanya pas pulang ke Mekah lagi Nabi tanya kepada Bilal. Nah, Bilal mikir apa ya jawabnya. Akhirnya Bilal bilang, ma'adzantu qad ya Rasul, saya punya habit. Saya enggak azan terlebih dahulu, melainkan saya sholat 2 rakaat. Wa ma'atobani hadatun qad, dan tidaklah aku hadas atau batal, melainkan aku segera wudhu. Setelah wudhu, aku membebani diriku dengan sholat 2 rakaat. Jadi dia paksa dirinya. Pokoknya habis wudhu langsung sholat. Kata Nabi SAW, itu penyebab kamu dijamin masuk surga. Artinya pelajaran juga begini, ada amalan ringan, ada amalan yang hukumnya cuma sunnah, bukan wajib. Kalau kita tahu dan kita sanggup, kerjakan aja. Karena kita nggak tahu di bagian amal mana yang membuat Allah ridho pada kita. Kalau Allah sudah ridho sama kita, selesai urusan, selesai. Kan ibadah kita bertahun-tahun ini sampai kita meninggal itu cuma dalam rangka kita mengais ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, udah Allah ampuni dosa kita, Allah jamin kita masuk surga. Dan kita nggak tahu di bagian sholat yang mana yang Allah ridho. Boleh jadi zuhur tadi tidak, tapi justru ba'diyahnya. Boleh jadi zuhur tadi tidak, tapi justru qabliyahnya. Boleh jadi rawatibnya tidak, tapi Allah ridhoi pas sholat witirnya. Boleh jadi kita nggak tahu. Makanya ketika tahu ada sunnah Nabi, kita sanggup mengerjakan, kerjakan. Tentunya kita penting untuk memperhatikan diterima atau tidaknya amal, ya. Tapi setelah kita kerjakan ikhlas, kerjakan sesuai tuntunan Nabi, maka setelah itu sudah fokus untuk istiqomah kerjaan terus. Karena boleh jadi di antara beberapa amal tersebut ada satu amal ringan yang kecil, yang receh dianggap orang, tapi itu yang membuat Allah ridho dan memasukkan kita ke dalam surga. Yang 19 yang terakhir yaitu menyempurnakan wudhu, maksudnya memberikan hak kepada setiap anggota wudhu dengan membasuh semuanya secara sempurna dan menyeluruh. Ya, jadi kita kan tadi direkomendasikan oleh Bunda Isa pakai air sedikit. Nah, ketika sudah dituangkan, pastikan itu diratakan. Itu yang dimaksud dengan menyempurnakan. Jangan sampai ketika seperti waktu Nabi SAW berucap wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit itu yang tidak kena neraka atau dibakar di dalam api neraka.
Ya, jadi jangan sampai bagian-bagian tubuh yang sangat krusial, terutama yang rukun-rukun itu, tidak kita ratakan sehingga tidak sempurna wudhu. Seorang muslim dalam kesehariannya berwudhu berkali-kali, paling tidak minimal 5 kali, dan yang lainnya terkadang lebih dari 5 kali. Ketika hendak melakukan sholat sunnah seperti duha, yang mulai dan sholat malam, apabila setiap kali berwudhu seorang muslim dapat mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, tentu dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Faedah mengikuti sunnah berwudu adalah Nabi SAW bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti al-farih." Salah satu fasilitas yang Allah kasih buat kita menggugurkan dosa, yaitu kita berwudu dengan sempurna. Karena dengan sempurnanya wudu kita akan keluar dosa-dosa dari tubuh kita sampai keluar dari sela-sela kuku-kuku jari kita. Kemudian Nabi bersabda juga, "Mamin kumin ahadin yatawaddau fa yuhsinu wudu'a tsumma yaqumu fa yarka'u rak'atayn yuqbilu bi qalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu jannatu wa ghufira lahu." Ya, ini hadis riwayat yang lain dan sedikit berbeda dengan maksud yang sama. Tidaklah siapapun atau seorang pun yang berwudu dia sempurnakan, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia akan dijamin masuk surga dan dia akan diampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Azza wa Jalla istiqomahkan kita untuk mengamalkan ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berwudu bukan hanya ketika hendak mengerjakan sholat, tapi setiap kali kita hadas atau batal kita segera untuk berwudu. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.